Halo teman-teman, para sahabat petani kelapa sawit. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Nah, sebentar lagi kita istirahat ya. Nah, kali ini kita sedang membahas bagaimana cara merawat tanaman kelapa sawit yang usia dari nol ya. Di usia masih masa PM ya, tanam belum menghasilkan. Nah, jadi apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Nah, tentu banyak langkah-langkah dan ada urutannya yang harus kita lakukan sebelum melakukan kegiatan pemupukan. Nah, tentu biasanya urutannya habis tanam dipupuk. Nah, itu tidak sabaran ya. Nah, kalau menurut saya jadi petani itu kan harus sabar. Karena sebelum melakukan pemupukan tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan kegiatan pemupukan. Ya, kenapa itu tidak boleh dilakukan langsung dipupuk? Nah, tentu karena ini tanaman ini di usia 1 bulan setelah tanam ya, itu kan dia perlu proses dulu. Proses memperbaiki tumbuhannya ya. Ada sebagian tanaman yang agak stres ya. Terkadang ada yang layu karena dia belum menyesuaikan ini ya, tanah yang ada di lapangan ini ya, sehingga dia perlu proses tumbuh dulu. Nah, kalau menurut saya pun berbicara menurut pengalaman yang sudah ya, yang sudah saya lakukan. 1 bulan setelah tanam ya, 1 bulan setelah tanam kita melakukan perawatan di bagian piringannya dulu. Nah, misalkan ada tempat yang tidak rata, ada tempat yang agak sedikit basah ya. Ya, kalau tempat yang tidak rata itu ya kita lakukan membuat tapak kuda ya, dengan cara dikikis. Seperti apa Bang contoh tapak kuda? Nah, nanti akan saya jelaskan sedetail-detailnya. Nah, misalkan ada di tempat yang rata, kita tentu melakukan pengupasan semak-semak yang ada di sekitar tanaman ini. Ya, adapun misalnya kalau di tempat yang agak basah, ya tentu kita mengalirkan airnya dulu, membuat pangkal tanaman ini jadi agak sedikit kering. Supaya apa? Supaya pupuk itu tidak mudah hanyut dan tidak mudah longsor. Dan sehingga pupuk yang kita tebar nanti akan diserap betul-betul oleh tanaman ini. Ya, kecuali misalnya teman-teman melakukan pupukan dengan cara ditugal dari pocket, itu sih aman-aman saja. Kalau tidak dilakukan pekerjaan seperti ini, biasanya 2 bulan 3 bulan tanaman ini bisa tidak kelihatan. Ya, karena petani biasa itu rata-rata biasanya menanam tanam kelapa sawit di tempat yang bekas ditanam padi ya, ladang namanya kalau di tempat kami. Nah, ini khusus untuk petani mandiri ya, kita membahas tentang petani mandiri. Nah, jadi ketika rumput itu sudah lebih subur dari tanaman ini, ya tentu nanti akan sulit kita melakukan kegiatan apapun pada tanaman ini, terutama memupuk, menyemprot. Dia sangat rimbun sekali nantinya rumputnya. Nah, adapun misalkan menggunakan dengan cara disemprot, nah teman-teman perlu hati-hati. Ini saya peragakan, ini saya pegang kayu, misalnya ini stick, misalnya punya jarak 50 cm dari pangkal pohon, ya tentu teman-teman mengarahkan semprot ini arah ke luar ya, dia nyembur ke bagian luar, jangan disemprot diarahkan di bagian dalam. Nah, kenapa tidak boleh? Ya, biasanya itu bisa menyebabkan daun tanam ini jadi hangus, keriput, terbakar, gosong, bahkan bisa mati. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan, penyemprotan diarahkan ke bagian tanaman ini. Nah, jadi untuk teman-teman lebih jelasnya, ya kita lihat contoh yang sudah kita buat piringan sebelum melakukan kegiatan pemupukan. Oke, berangkat. Nah, berikut akan saya tunjukin sedetail-detailnya kepada teman-teman contoh tanaman yang sudah siap dipupuk. Nah, ini 3 bulan setelah tanam, setelah kita tanam ya,
kemudian kita bikin piringan seperti ini. Setelah kita bikin piringan, kemudian kita semprot ya. Ini semprot ringan ya ini. Nah ini cuma semprot layang aja ya. Nah jadi misalkan memiliki lokasi agak miring ya, lalu kita melakukan kegiatan membuat tapak kuda ya. Nah seperti apa tuh tapak kuda? Nah yuk kita lihat. Ini sengaja saya tunjukin ke tempat yang agak miring ya, karena lokasi lahan sawit itu pasti lahannya kalau tidak tempat berbukitan pasti ada sebagian tempat yang rawa ya, lahan basah ya. Kalau gambut sih agak jarang lah kalau petani biasa, kecuali itu PT ya. Nah ini contoh tapak kuda yang sudah kita buat. Jadi fungsi dibuat seperti ini supaya lebih mudah kita memupuk nantinya ya. Nah, jadi misalkan ada pun semak-semak yang ada di sekitar sini, nanti lebih mudah kita membersih bagian piringannya ya, karena kita di masa usia seperti ini kita fokus di perawatan bagian piringannya ya. Nah, setelah kita rawat bagian piringannya, lalu kita di bagian gawangannya. Nah seperti ini ya, kalau sudah gawangan sih sudah agak sedikit mudah ya, ini kita sempat sembarang aja ya. Nah, seperti ini hasilnya. Yuk kita cek lagi di pohon yang lainnya. Nah misalkan agak sedikit basah posisinya ya, agak sedikit rawa. Ini ada rawa sedikit ya, itu kuning-kuning tuh. Kenapa dia kuning? Nah itu tadi karena tanaman ini masih terendam ya, karena belum dialir airnya ya. Nah jadi kita buat seperti ini. Nah ini yang dinamakan tapak timbun ya, cuma karena ini posisi rawa tidak terlalu berat, jadi timbunnya cukup seperti ini ya. Nah ini sebelum kita melakukan pupukan. Nah ini awalnya kuat kuningnya, setelah kita bikin seperti ini ya, nah ini udah lumayan hijau ya. Ini karena belum dipupuk ya, ini belum betul-betul hijau. Nanti akan kita tunjukin setelah 2 bulan dan 3 bulan dipupuk nantinya. Pasti ini akan berubah. Kalau ini posisi tanahnya sudah kering seperti ini, dijamin itu pasti akan hijau nantinya. Ya, jadi yuk kita lihat lagi ke tempatnya agak datar. Nah, kalau yang datarnya kita bikin seperti ini. Kita cek ya, kita lihat ke tempat yang kita jadikan contoh. Nah ini datar, ini cukup kita kupas saja, kita kupas, kita buang ininya, semak-semaknya di sekitarnya ya. Misalkan ada kayu kita pinggirkan. Nah jadi supaya mempermudah kita nantinya merawat tanaman ini. Dan semaknya pun agak sedikit lambat mengejar tanaman itu ya, karena yang paling gampang melalap tanam itu yaitu akar ya, akar kecil, itu akar kayu namanya ya. Itu lebih gampang dia melilit tanam ini. Nah lalu kita lihat ke tempat yang miring lagi. Nah, ini contoh kita bikin tapak kuda yang sangat sederhana ya. Ini gampang ditiru ini. Nah ini 2 minggu yang lalu kita buat. Nah kita cukup menyangkul bagian tebingnya ya. Nah tebingnya disangkul, lalu kita buang tanahnya di bagian yang agak miringnya sekitar sini. Udah cukup dilakukan seperti ini saja ya. Kalaupun teman-teman mampu ya, dibuat 2 meter lebih bagus. Nah, itu lebih bagus ya. Nah, tapi kita kan menunjukin sesuatu yang gampang-gampang saja dan mudah ditiru ya. Nah kita lihat lagi. Nah itu agak ini tebing ya, ini agak di pinggir ya. Nah seperti ini contohnya tapak kuda yang tadi. Nah seperti ini, kita gali bagian atas, lalu kita buang tanahnya ke bagian bawah. Nah seperti ini, cukup seperti ini ya. Ini masih kuning karena belum dilakukan pemupukan. Karena kalau kita ya, kalau petani biasa, kalau lahan bekas ladang seperti ini, apalagi kita menggunakan pupuk dasar ya, lebih pasnya 3 bulan setelah tanam lah ya.
Karena kita waktu membersihkan bagian piringannya dan membersihkan bagian gawangannya perlu waktu juga ya. Nah, jadi seminggu setelah semprot baru kita lakukan kegiatan mupuk. Nanti ada video kita tentang memupuk tanaman ini ya, setelah video yang ini ya. Karena di sini kita membahas satu persatu. Nah, inilah urutannya yang perlu kita lakukan ya sebelum melakukan pemupukan. Ayo kita lihat lagi. Ini bagian tepi sini agak banyak yang agak jurang tempatnya, agak miring. Nah, ini seperti ini. Ya, nah, nih teman-teman bisa lihat. Ini udah kita bikin semua ini. Nah, seperti ini ya. Dari jarak jauh ya. Nah, nih, makanya kita perlu waktu. Karena lahannya lumayan lah ya, lumayan luas. Karena ini dikerjakan diri sendiri, tidak menggaji orang ya. Karena usaha seusia seperti ini ya kita belum punya dana. Ini sambilan ya. Ini kita lakukan pagi dan sore ya. Cuma mampunya biasa terkadang 15 pokok, 20 pokok udah. Kita tidak terlalu ngegas ya, karena tidak ada juga yang perlu dikejar. Yang penting jangan sampai tanaman ini dililit oleh semak ya. Nah, itu saya sisakan ubi itu sayang itu. Nah, ya seperti ini ya contoh ya. Nah, jadi inilah perawatan yang perlu dilakukan demi supaya cepat tanam ini tumbuh subur ya. Nah, ini. Jadi kita jangan kebanyakan teori harus pakai itu, pakai ini. Ya kalau menurut saya sih tidak ada teori lain ya selain hanya setelah ditanam kemudian kita bersihkan bagian piringannya seperti ini. Kalaupun ada tempat yang miring ya di tapak kuda, kalaupun tempat yang rata ya cukup kita kikis garuk saja ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan kegiatan pemupukan. Nah, itu langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk para sahabat petani mandiri ya, petani pemula ya. Kalau yang sudah berhasil sih mungkin dia sudah melewati masa-masa itu. Dia sudah paham lah mereka ya, gimana contoh tanaman yang tidak ditebas ya, tidak di rawat betul-betul ya. Tentu kalau udah 3 bulan tuh terkadang sudah tidak nampak tanamannya, apalagi menggunakan bibit sebesar ini ya, bibit yang tidak menggunakan bibit pangkas. Oke, untuk teman-teman hingga di sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga cara ini dan langkah-langkah ini bisa bermanfaat untuk para sahabat petani mandiri ya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.